Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami kelompok 10 yang terdiri atas Shendi Setia Fernanda dan juga saya Danara Putri Miranda akan memaparkan bab 10 Sistem Pengendalian Manajemen tentang analisis laporan kinerja. Anggaran yang dianggarkan dalam satu periode dengan realisasinya bisa terjadi adanya selisih. Adanya selisih ini dapat disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Nah, kesalahan yang menyebabkan selisih dapat terjadi karena kesalahan hitung atau kondisi lain yang berbeda antara saat penetapan anggaran dan juga saat terjadinya realisasi anggaran. Untuk menghitung selisih atau dalam hal ini variance, ada kerangka kerja yang dapat dijadikan ide sebagai perhitungan variance atau selisih. Yang pertama yaitu menentukan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kemudian yang kedua, kita pecahkan seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab tersebut. Kemudian, kita fokuskan pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor. Yang keempat, kita berusaha menghitung pengaruh laba dari selisih yang spesifik dari tiap faktor dan mengubah faktor yang bersangkutan, sementara faktor lain konstan. Selanjutnya yaitu bisa kita tambahkan kompleksitas secara berurutan, satu lapis pada suatu waktu, dimulai dari lapisan yang paling umum. Dan yang terakhir, kita bisa menghentikan proses apabila penambahan kompleksitas pada tingkatan tertentu tidak menambah kejelasan mengenai faktor-faktor yang mendasari selisih laba secara keseluruhan. Selanjutnya, ada jenis-jenis selisih atau variance. Yang pertama, selisih pendapatan, yaitu ketika pendapatannya dianggarkan terjadi perbedaan dengan anggaran dengan pendapatan yang sesungguhnya terjadi. Hal ini bisa berlaku positif ataupun negatif, yaitu ketika pendapatan lebih besar berarti selisih positif, dan juga jika pendapatan lebih kecil berarti selisih negatif. Yang kedua, ada selisih harga jual atau selling price variance. Selisih harga jual ini terjadi apabila harga jual yang dianggarkan atau diharapkan oleh suatu perusahaan dengan realisasi harga jual yang terjadi selisih atau perbedaan. Bisa jadi harga jual sesungguhnya lebih besar ataupun sebaliknya lebih kecil. Hal-hal ini bisa disebabkan oleh biaya-biaya atau realisasi-realisasi biaya yang terjadi, atau juga peningkatan presentasi laba yang diinginkan perusahaan ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu selisih campuran atau mixed variance. Selisih campuran ini terjadi di dalam suatu produk. Kemudian yang keempat ada selisih volume. Selisih volume adalah selisih banyaknya produk yang diharapkan akan terjual dan realisasi dari terjualnya produk sesungguhnya. Yang kelima ada analisis pendapatan yang lain. Analisis pendapatan yang lain ini adalah selisih dari pendapatan yang diproyeksikan akan diterima oleh perusahaan antara pendapatan yang sesungguhnya diterima oleh perusahaan dari faktor-faktor lain yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha-usaha lain yang dilakukan oleh perusahaan selain dari usaha utama. Yang keenam adalah penetrasi dari volume industri. Nah, selanjutnya ada selisih biaya, yaitu expense variance. Expense variance yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, di sini biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi sesungguhnya. Kan tetapi pada realisasinya, kedua biaya ini dapat terjadi perbedaan dari yang dianggarkan. Maka dari itu, dalam sistem biaya ada beberapa jenis penyesuaian-penyesuaian terhadap biaya antara yang dianggarkan dan juga yang direalisasikan. Baik, yang selanjutnya, adapun bagian dari selisih biaya adalah ringkasan selisih, yaitu selisih yang terjadi beserta penyebabnya, kemudian dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan. Untuk contoh laporan selisih kepada manajemennya dapat dilihat
di buku ya teman-teman pada gambar 10.12 di halaman 195. Kemudian subbab yang selanjutnya adalah analisis selisih dalam dunia praktik. Ada 5. Yang pertama, perbandingan periode waktu. Perbandingan anggaran sesungguhnya dengan harapan kinerja sesungguhnya untuk tahun tersebut menunjukkan bagaimana dekatnya manajer unit usaha mengharapkan untuk mencapai target laba tahunan. Manajer puncak membutuhkan estimasi realistik dari laba untuk tahun tersebut. Kebijakan realistik dari laba untuk tahun tersebut kebijakan dividen, baik karena disebabkan kebutuhan dan memenuhi kas tambahan atau mengubah tingkat pengeluaran biaya kebijakan, dan juga karena estimasi saat ini dari kinerja tahun tersebut yang dilengkapi untuk analisis keuangan dan pihak luar lainnya. Yang kedua adalah memfokuskan pada laba kotor. Pada banyak perusahaan, perubahan harga atau faktor lain diharapkan akan membawa perubahan harga jual, dan tugas manajer pemasaran adalah untuk memperoleh laba kotor yang dianggarkan. Kebijakan seperti ini khususnya penting pada periode terjadinya inflasi. Analisis selisih pada sistem seperti ini tidak akan menghasilkan selisih tentang harga jual, dan ada selisih laba kotor. Laba kotor per unit berbeda antara harga jual dan harga pokok produk. Nah, hal ini dilakukan dengan mensubstitusi laba kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Laba kotor merupakan perbedaan antara harga jual sesungguhnya dengan harga pokok standar. Kemudian ada standar evaluasi. Ada 3 jenis standar untuk menilai aktivitas sesungguhnya suatu unit usaha dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, standar atau anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Jika standar atau anggaran ini disusun secara hati-hati dan dikoordinasikan dengan baik, maka standar ini sangat bagus. Standar ini merupakan dasar kinerja sesungguhnya yang dipakai pada kebanyakan perusahaan. Jika anggaran tersebut disusun dengan cara tidak hati-hati, cara ini tidak layak menjadi dasar perbandingan. Dan yang kedua, ada standar historis. Pada standar cara ini merupakan catatan kinerja sesungguhnya pada masa lalu. Kelemahan mendasar dari standar ini adalah keadaan sekarang mungkin sudah berubah antara dua periode yang dibandingkan. Lalu, kelemahan yang selanjutnya adalah kinerja periode sebelumnya belum tentu dapat diterima. Kemudian standar evaluasi yang ketiga adalah keterbatasan standar. Keterbatasan standar adalah selisih antara kinerja sesungguhnya, di mana standarnya bermanfaat jika standar yang digunakan diperoleh dari standar yang valid, walaupun cukup mengacu pada selisih menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa standar tersebut merupakan ukuran yang layak dari kinerja yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya, full cost system. Dalam full cost system ini, jika perusahaan menggunakan sistem biaya penuh, maka baik biaya variabel maupun biaya tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan pada standar per unit. Jika tingkat persediaan berubah, dan jika volume produksi sesungguhnya berbeda dari yang dianggarkan, bagian dari selisih volume produksi dimasukkan dalam persediaan. Dan juga jumlah selisih volume produksi harus dihitung dan dilaporkan. Selisih ini merupakan perbedaan biaya tetap produksi yang sesungguhnya dan biaya produksi tetap standar pada volume bersangkutan. Kemudian ada biaya teknik dan kebijakan. Selisih menguntungkan pada biaya teknik biasanya memberikan indikasi kinerja yang baik, yaitu makin rendahnya biaya, maka lebih baik kinerjanya. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu keterbatasan analisis selisih. Walaupun analisis selisih merupakan cara yang bagus, namun tetap mempunyai keterbatasan. Yang pertama, tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih dan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Yang ketiga, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, penyeimbangan selisih akan membingungkan pembaca para laporan tersebut. Yang keempat, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, maka
manajer menjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Yang terakhir adalah laporan analisis selisih hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, tidak menunjukkan apa pengaruh di masa mendatang terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh manajer. Kemudian subbab yang keempat adalah informasi lain. Ada 4 informasi lain, jenis informasi lain. Yang pertama, variabel kunci. Variabel kunci ini merupakan indikator yang penting atas kesuksesan perusahaan. Yang terpenting adalah informasi atas variabel kunci harus menjadi perhatian utama manajer unit usaha. Yang kedua, ada tujuan non keuangan. Di samping tujuan keuangan yang harus dicapai, maka tujuan non keuangan perlu juga dicapai karena perlu untuk menganalisis kinerja sebagai tambahan informasi pada anggaran laba. Yang ketiga, ada informasi informal. Manajer memperoleh informasi bisa dari komunikasi dengan orang lain, memo, rapat, dan sumber informasi lainnya. Kepentingan relatif informasi informal dibandingkan dengan laporan formal yang telah diuraikan berbeda dengan yang diinginkan oleh manajer. Yang terakhir adalah tindakan manajemen. Bagaimanapun juga, keseimbangan antara informasi formal dan informal. Prinsip yang terpenting adalah laporan laba bulanan yang seharusnya tidak berisi banyak kejutan, namun informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secara cepat setelah informasi tersebut diketahui. Manfaat utama dari laporan formal adalah laporan ini menyediakan tekanan yang diperlukan pada manajer tingkat bawah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Kemudian informasi informal bisa saja tidak lengkap atau salah arti. Lalu jumlah dalam laporan formal menyediakan informasi yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir, laporan formal bisa mengkonfirmasikan atas informasi dari pihak luar. Selanjutnya, untuk subbab yang terakhir adalah aspek perilaku pada penilaian prestasi. Yang pertama adalah pengawasan ketat. Pengawasan ketat didasarkan atas filosofi bahwa manajer bawahan bekerja secara efektif jika mereka hanya ditargetkan untuk jangka pendek saja, dan manajer puncak bisa membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian. Dengan pengawasan ketat, tujuan laba suatu manajer unit usaha dipertimbangkan sesuai komitmen perusahaan, di mana dia akan diukur dan kemudian dievaluasi. Yang kedua ada pengawasan longgar. Pengawasan longgar ini didasarkan pada filosofi manajemen yang diilustrasikan dengan kenyataan, saya menyewa seseorang dan saya membiarkannya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Dengan pengawasan longgar, anggaran tersebut pada dasarnya merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Setiap tahun, anggaran disusun dan diuji oleh manajer puncak. Disesuaikan di mana perlu dan disetujui. Setiap bulan atau kuartalan hasil sebenarnya dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. Lebih dari itu, anggaran merupakan estimasi terbaik manajer untuk mencapai laba yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada pengaruh perilaku pengawasan ketat dan longgar. Studi empiris yang pernah dilakukan oleh Hopwood mengemukakan bahwa pengawasan ketat akan menjadikan hubungan kerja yang tidak harmonis, jeleknya hubungan dengan atasan, jeleknya hubungan dengan rekan sejawat, kecenderungan manipulasi laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengawasan ketat dan longgar. Kemampuan unit usaha untuk menciptakan pencapaian laba yang seimbang yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut akan tergantung pada besarnya keleluasaan bagi manajer unit usaha untuk melakukan uji coba, tingkat di mana variabel kinerja secara kritis bisa dipengaruhi oleh manajer unit usaha, tingkat ketidakpastian yang melekat pada operasional perusahaan, dan rentang waktu pengaruh keputusan manajer yang dibuatnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.